Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ratna dari kelompok 4 Ilmu Pemulihan Ternak kelas C dengan NIM 23010119139. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas pada data bobot lahir dan bobot sapi potong. Nilai ekonomis dari peternakan sapi potong terletak pada bobot potong. Performa sapi potong ini merupakan hasil dari faktor lingkungan dan juga faktor keturunan atau genetik. Bobot lahir merupakan salah satu sifat yang penting untuk diketahui dan diamati dari awal untuk kemudian menjadi faktor seleksi. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik adiktif. Mengetahui heritabilitas sangat penting untuk menentukan seleksi dan juga persilangan. Korelasi genetik merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Bobot lahir memiliki korelasi genetik dengan bobot sapi. Seleksi terhadap bobot sapi dapat mempengaruhi bobot lahir pada keturunan selanjutnya. Sedangkan repeatabilitas merupakan parameter untuk mengetahui performa sapi potong dari produksi pertama dengan produksi-produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, cara perhitungannya, serta kegunaannya untuk diaplikasikan. Manfaat dari praktikum ini adalah praktikan dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, serta dapat mengaplikasikannya untuk mendapatkan produk peternakan secara optimal. Berdasarkan data recording pada suatu perusahaan pembibitan sapi potong limosin, diperoleh rata-rata bobot lahir sapi jantan sebesar 45 kg dan rata-rata bobot sapi sebesar 120 kg. Sedangkan rata-rata bobot lahir betina sebesar 42 kg dan rata-rata bobot sapi sebesar 105 kg. Masing-masing 4 pejantan mengawini 5 betina dan menghasilkan anakan dengan rata-rata bobot lahir dan bobot sapi seperti tertera pada tabel. Hitunglah heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi, korelasi genetik, serta repeatabilitas dalam kelas dan antar kelas. Yang pertama adalah heritabilitas. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor koreksi atau FK. FK didapat dengan rumus Y titik-titik kuadrat per N, sehingga diperoleh hasil 32.864,32. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS diperoleh dengan rumus sigma I Y titik kuadrat per NI min FK sama dengan 59,81. Yang ketiga adalah JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan. JKW diperoleh dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, sehingga didapatkan nilai sebesar 143,73. Derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh dengan rumus S-1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW diperoleh dengan rumus N-S sama dengan 16. Sedangkan KTS atau kuadrat tengah antar pejantan diperoleh dengan rumus JKS per DBS sama dengan 19,94. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh dengan rumus JKW per DBW sama dengan 8,98. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW diperoleh dengan rumus ragam kuadrat W sama dengan 8,98. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh dengan rumus ragam kuadrat S sama dengan 2,19. Heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat diperoleh nilai sebesar 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat tergolong tinggi. Tentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1.
Kemudian dibuat daftar sidik ragam seperti berikut ini. Yang kedua adalah menghitung nilai heritabilitas indeks bobot sapi. Tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1 adalah sebagai berikut. Kemudian kita menghitung faktor koreksi sehingga didapat nilai sebesar 208.247,31, JKS sebesar 1.126,93, JKW sebesar 4.554,45, DBS sebesar 3, DBW sebesar 16, KTS sebesar 375,64, KTW sebesar 284,65, KTHW sebesar 284,65, KTHS sebesar 18,20, dan didapat nilai heritabilitas indeks bobot sapi sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat tergolong nilai heritabilitas sedang. Kemudian dibuat daftar sidik ragam seperti berikut ini. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Nilai heritabilitas berselang antara 0 hingga 1. Heritabilitas indeks bobot lahir menunjukkan nilai 0,78 yang berarti tergolong tinggi. Sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi menunjukkan angka 0,24 yang masih tergolong sedang. Nilai heritabilitas mendekati 1 menunjukkan respon suatu sifat yang lebih baik terhadap proses seleksi. Nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh wilayah, tempat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai korelasi genetik. Berikut ini merupakan data rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Yang pertama, kita menghitung faktor koreksi dengan rumus X titik kali Y titik per N, sehingga didapatkan nilai sebesar 82.705,25. Kemudian kita menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI kali YI per NI min FK, sehingga didapat nilai min 162,58. Yang ketiga, kita menghitung JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK min sigma I XI YI per NI, sehingga didapatkan nilai sebesar negatif 44,56. DBS diperoleh dengan rumus S-1 sama dengan 3, DBW diperoleh dengan rumus N-S sama dengan 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan diperoleh dengan rumus JKS per DBS sama dengan negatif 54,19. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan diperoleh dengan rumus JHKW per DBW sama dengan negatif 2,78. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW diperoleh dengan rumus koefisien W sama dengan HKRW sama dengan min 2,78. Sedangkan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS diperoleh hasil sebesar negatif 10,28. Korelasi genetik yang didapat adalah negatif 1,63. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat berada di luar rentang. Rentang nilai korelasi genetik yaitu negatif 1 sampai dengan 1. Berikut ini merupakan daftar sidik ragamnya. Korelasi genetik merupakan hubungan antara sifat-sifat secara genetik yang disebabkan oleh adanya ekspresi gen. Korelasi genetik ini memiliki rentang nilai dari plus 1 hingga min 1. Korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi potong menunjukkan angka negatif 1,63 yang berarti berada di luar rentang. Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan pada saat pengambilan data dummy. Korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor gen dan juga lingkungan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai repeatabilitas. Yang pertama adalah repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Repeatabilitas dapat diperoleh dengan rumus
Sigma XY min sigma X sigma Y per N per akar sigma X kuadrat per N dikalikan dengan negatif sigma Y kuadrat per N, sehingga diperoleh hasil sebesar negatif 0,29. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan produksi untuk mengulang bobot lahir yang sama adalah negatif 29%. Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan dalam pengambilan data dummy. Selanjutnya adalah repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Yang pertama, kita akan menghitung faktor koreksinya. Faktor koreksi diperoleh dengan rumus Y titik kuadrat per M, sehingga didapatkan hasil sebesar 421.371,92. Yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI kuadrat per MI min FK, sehingga didapatkan hasil sebesar 3.861,24. Yang ketiga, kita menghitung JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI, sehingga didapatkan nilai sebesar 6.373,36. Derajat bebas antar individu diperoleh dengan rumus N-1, yakni sebesar 11. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW diperoleh dengan rumus N kali MI-1 sama dengan 24. Kuadrat tengah antar individu atau KTB diperoleh dengan rumus JKB per DBB, sehingga didapatkan hasil 351,02. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW diperoleh dengan rumus JKW per DBW sama dengan 265,56. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW diperoleh dengan rumus ragam kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 265,56. Sedangkan kuadrat tengah harapan antara individu atau KTHB diperoleh dengan rumus KTB min KTW per K sama dengan 28,49. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,10, di mana rentang repeatabilitas adalah 0 hingga 1. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan produksi untuk mengulang bobot sapi yang sama adalah 10%. Sehingga dapat dibuat daftar sidik ragam sebagai berikut. Repeatabilitas merupakan parameter untuk mengetahui performance ternak pada produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Genotip seekor ternak semasa hidupnya tidak pernah berubah sehingga memberikan pengaruh genotip pada masa produksi yang selalu sama. Namun, keragaman dapat terjadi salah satunya karena pengaruh lingkungan. Repeatabilitas memiliki rentang dari 0 hingga 1. Repeatabilitas dibedakan menjadi dua, yakni repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas bobot lahir menunjukkan nilai negatif 0,29 yang berada di luar rentang. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi menunjukkan nilai 0,10 yang berarti bahwa kemampuan produksi sapi potong untuk mengulang kualitasnya di produksi selanjutnya masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tergolong tinggi, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi tergolong sedang. Korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi berada di luar rentang yang kemungkinan terjadi karena kesalahan pada saat pengambilan data dummy. Sedangkan repeatabilitas antar kelas bobot lahir juga menunjukkan nilai yang berada di luar rentang. Repeatabilitas dalam kelas bobot sapi menunjukkan nilai yang rendah yang berarti bahwa kemampuan sapi untuk mengulang performance pada produksi pertama ke produksi selanjutnya masih sangat kurang.